Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Habib Mulyo Utomo dengan NPM 140110250030. Saya merupakan mahasiswa S1 dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pajajaran. Di video kali ini, saya akan melakukan analisis teori keputusan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk pengerjaan proyek dari mata kuliah pendahuluan riset operasi. Kita langsung masuk saja ke pembahasan. Sebelumnya kita di sini mempunyai table of content, yaitu satu ada pendahuluan, kedua itu ada dasar teori, ketiga itu ada studi kasus dan data, keempat itu adalah pengambilan keputusan pada kondisi uncertainty, yang kelima analisis keputusan dalam kondisi risk, dan yang keenam itu ada hasil dan kesimpulannya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini kita punya latar belakang studi kasusnya. Studi kasus ini diambil dari pengalaman saya sebagai mahasiswa dan saya mengambil variabel-variabel juga beberapa dari teman saya. Di sini latar belakangnya tertulis, sebagai seorang mahasiswa yang sedang merantau, saya mendapat uang jajan per bulan sebesar 1.500.000. Dalam uang jajan itu, saya punya tiga kondisi untuk menabung, yaitu ketika kondisi saya sedang hemat, terus kondisi sedang, dan kondisi saya boros. Dalam kurun waktu sebulan, ada kondisi di mana saya mempunyai keperluan pengeluaran yang mendadak. Untuk jumlah pengeluaran rata-rata selama saya kuliah adalah sebesar 50.000. Pengeluaran mendadak ini bisa dalam bentuk apapun ya. Terus, yang kedua kita punya rumusan masalahnya. Rumusan masalah dari studi kasus di atas itu bagaimana kita menentukan kondisi untuk menabung ketika kita dibayang-bayangi dengan ketidakpastian pengeluaran yang mendadak. Langsung saja kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita ada dasar teori. Sebelum kita melakukan analisis studi kasus tadi dengan teori keputusan, kita tuh harus tahu dulu teori keputusan itu sebenarnya apa sih. Teori keputusan teori keputusan merupakan metode analisis yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik di antara beberapa pilihan yang tersedia dalam kondisi kepastian maupun ketidakpastian. Cara gampangnya, teori keputusan itu membantu kita untuk kita mencari tuh jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah yang kita hadapi, mau itu masalahnya punya kondisi yang pasti atau kondisi yang tidak pasti. Jadi kita diajarkan untuk memilih jalan terbaik menggunakan teori keputusan. Di dalam teori keputusan juga kita mempunyai komponen utama, yaitu komponen action yang pertama, terus state of nature, payoff, dan kriteria keputusan. Di dalam teori keputusan, kita mempunyai metode-metode yang biasa kita gunakan. Karena kita di sini menggunakan kondisi uncertainty dan kondisi risk, di dalam kondisi uncertainty, metode yang digunakan itu ada maximax, actual likelihood, Hurwitz method, dan minimax regret. Sedangkan di kondisi risk, metode yang kita gunakan itu ada expected monetary value atau EMV. Yang kedua, expected value of perfect information atau IFPI. Lanjut, studi kasus. Tadi di awal dari latar belakang sudah dijelaskan, kita deskripsinya. Pada bulan ini saya membuat rencana tentang pengelolaan keuangan saya. Keputusan rencana pengelolaan keuangan itu harus dibuat pada awal bulan. Actionnya kita udah ada kodenya di sini A1 untuk berhemat, A2 untuk kondisi sedang, A3 untuk kondisi boros. Nah, di setiap kondisi ini kita mempunyai jumlah nominal menabung yang berbeda-beda. Contohnya di sini seperti kalau misalnya kita sedang hemat, kita bisa menabung hingga 300.000 per bulannya. Jika kita dalam kondisi sedang, kita bisa menabung dengan nominal 100.000 per bulannya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita lagi boros-borosnya ini, kita cuma bisa menabung 50.000 dalam sebulan. Selanjutnya, tadi tuh ada actionnya, di sini tuh ada state of nature-nya, di mana kita di sini dibedakan oleh dua kondisi, yaitu ketika kita mempunyai keperluan mendadak dan ketika kita tidak mempunyai keperluan mendadak. Di sini nominal kebutuhan mendadak saya ambil rata-rata dari kehidupan saya selama kuliah, yaitu biasanya saya hanya 50.000. Terus di sini juga kita punya payoff table-nya. Payoff table-nya tadi yang gabungan dari yang tadi condition sama yang action-nya. Kalau misalnya kita berhemat,
dan kita mempunyai keperluan mendadak, kita hanya bisa menabung sebanyak 250.000. Sedangkan kalau misalnya kita berhemat dan kita tidak punya keperluan mendadak, kita bisa menabung sebanyak 300.000. Dan yang sedang juga membaca sama sedemikian. Kalau misalnya kita punya keperluan mendadak, kita hanya bisa menabung 50.000. Kalau nggak punya keperluan mendadak, kita bisa menabung 100.000. Kalau boros, kalau punya keperluan mendadak, kita tidak bisa menabung. Kalau tidak ada keperluan mendadak, kita bisa menabung sebesar 50.000. Gitu. Jadi selanjutnya, kita analisis keputusan pada kondisi uncertainty. Kondisi apa? Yang pertama itu ada analisis maksimax. Maksimax itu berarti nilai maksimum yang bisa kita dapat dari satu kondisi. Misalnya kondisi berhemat, berarti kita nyari nilai maksimum antara 250 dan 300. Karena 250 dan 300 ini lebih besar 300, jadi nilai maksimum dari berhemat itu ada 300. Terus kita coba lagi yang sedang. Yang sedang itu 50 sama 100 kan gedean 100, jadi 100. Yang boros 0 sama 50, gedean 50 berarti 50. Selanjutnya kita dari nilai ketiga yang terbesar tadi, 300, 100, dan 50 ini, kita cari yang paling terbesar lagi. Antara 300, 100, dan 50, yang paling terbesar itu ada di 300. Itu. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu maksimin. Sama halnya dengan Maximax, bedanya Maximin ini cari nilai terkecilnya. Jika tadi berhemat 250 dengan 300, kita cari nilai kecilnya yaitu 250. Jika kondisi sedang, kita cari nilai terkecilnya antara 100 dan 50 yaitu 50. Kondisi boros, kita cari nilai terkecilnya antara 50 dan 0. Nilai terkecilnya itu ada di 50. Jadi nilai maksimin yang kita dapat itu di 50. Oke, selanjutnya di 50 di 0, maaf teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke actual likelihood. Eh, di actual likelihood ini kita tuh mencari average. Average tuh rata-rata yang kita dapat gitu. Kalau misalnya dari rata-rata yang kita dapat dari dua kondisi ini, keperluan mendadak dan tidak ada keperluan mendadak. Kita misalnya contohnya gini, average itu rumusnya total payoff dikurang dengan jumlah state. Jadi contohnya kita kita pakai contoh di berhemat ya. Berhemat kan 250 dan 300 total payoff berarti 250 ditambah 300 itu 550 dibagi jumlah state-nya itu cuma ada dua, mendadak dan ada yang mendadak, ada yang tidak. Jadi cuma ada dua jumlah state-nya. Jadi 550 dibagi dua itu sama dengan 275. Kita gunakan cara yang sama untuk sedang dan boros, nanti akan didapat hasil seperti ini, 75 dan 75.000 dan 25.000. Selanjutnya, kita masuk ke Hurwitz Method. Hurwitz Method ini secara garis besarnya itu maksudnya seberapa optimis sih kita bisa melakukan hal-hal yang sudah kita buat. Misalnya dalam kondisi ini, saya bisa naruh koefisien optimismenya itu di alfa sama dengan 0,6. Itu artinya saya yakin pada kurun waktu 1 bulan itu saya yakin 60% saja saya punya saya nggak punya keperluan mendadak tuh saya yakin 60% gitu. Karena ya sudah saya karena dengan rencana keuangan yang sudah saya buat di awal, jadi saya optimisnya tuh sekitar 60%. Kalau misalnya tidak nanti di keberjalanan selama 1 bulan tidak ada pengeluaran yang mendadak gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Semoga teman-teman mengerti walaupun bahasa saya agak berantakan. Di sini itu ada rumusnya yaitu alfa nilai maksimal ditambah satu min alfa nilai minimal. Jadi misalnya di sini untuk yang berhemat alfanya kan 0,6, nilai maksimal dari berhemat kan 300, jadi 0,6 dikali 300 ditambah satu minus alfa. Kenapa satu minus alfa? Karena kan semua koefisien optimisme tuh ada di rentang 0 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari situ. Karena alfanya sudah 0,6, berarti ada bagian dari diri kita yang nggak optimis tuh sebesarnya berapa sih? Kalau di kondisi ini, berarti diri kita yang nggak optimis tuh ada 0,4 atau 40%. Nah, yang si 0,4 ini kita kali sama minimumnya. Di berhemat minimumnya itu 250. Jadi 0,6 dikali 300 ditambah 0,4 dikali 250 sama dengan segini 280. Cara tersebut kita aplikasikan juga ke kondisi sedang dan kondisi boros, nanti akan didapatkan nilai 80.000 dan nilai 30.000. 80.000 untuk kondisi sedang dan 30.000 untuk kondisi boros. Selanjutnya kita masuk ke metode minimax regret.
Metode minimax regret itu kayak semacam apa ya, bahasa gampangnya itu kayak penyesalan kita. Kita tuh harus kalau misalnya kita ngambil kondisi A, kita tuh harus menyesal yang paling kecil lah. Makanya namanya tuh di sini minimax regret. Regret terkecil yang kita dapatkan dari sesuatu yang sudah kita pilih. Di sini langkah-langkahnya sebelum kita membuat dulu matriks regret. Bagaimana cara membuat matriks regret? Itu caranya base payoff dikurangi sama si payoff yang ada di sininya. Misalnya contohnya kita di keperluan mendadak ini ya. Keperluan mendadak base payoff-nya itu ada di 250.000 dan kita langsung cari ke yang berhemat aja ya. Berarti tadi kan rumusnya kan base payoff dikurang payoff yang ada di kolom ini kan. Jadi kita kalau berhemat berarti base payoff-nya 250.000, payoff-nya 250, jadi 250 dikurang 250 hasilnya 0 rupiah. Sama sama halnya dengan yang berhemat yang tidak ada keperluan mendadak, sama 300 kurang 300 sama dengan 0. Terus yang kondisi sedang, base payoff-nya 250 dikurang 50, nanti dapat si matriks regresnya 200. Sama juga yang di kondisi sedang yang tidak ada keperluan mendadak hasilnya sama juga 200, yang boros matriks regretnya ada di 250, terus yang di tidak ada keperluan mendadak juga di 250. Jadi dari matriks regret yang sudah kita dapat, kita nyari nilai maksimalnya. Karena ini nilainya semuanya sama antara S1 dan S2, 00, 200, 200, 210. Jadi nilai maksimumnya itu untuk hemat kita didapat di minimax regretnya di 0. Maksimum regretnya di 0. Kalau untuk kondisi sedang kita dapat maksimum regretnya di 200. Kalau untuk kondisi boros kita dapat di maksimum regretnya di 250. Nah, di antara ketiga nilai ini kita cari yang nilainya paling kecil. Kenapa kita cari nilai yang paling kecil? Supaya nanti kita kalau misalnya milih itu, kita tuh nggak terlalu nyesel, gapnya tuh nggak terlalu jauh. Mau milih yang antara ada keperluan sama tidak ada keperluan tuh sama-sama nol gitu. Soalnya sama dengan nol dikurangi. Jadi ini nilai yang paling kecil itu kita cari. Seperti itu, semoga teman-teman mengerti karena maaf kalau penjelasannya agak berantakan. Kita lanjut. Lanjut ke probabilitas kejadian. Probabilitas kejadian tadi seperti yang saya bilang, saya tuh eh, dapat hasil survei si probabilitas kejadian ini yang 0,6 ini. Saya tanya ke beberapa teman saya, kalian pede nggak sih sama rencana keuangan kalian? Misalnya kalian tuh pedenya berapa persen kalau misalnya kalian nggak bakal ada keperluan mendadak di bulan itu? Semuanya menjawab rata-ratanya tuh di 0,6. Jadi saya mengambil sampel tersebut 0,6 berdasarkan dari survei teman-teman saya. Itu yang tidak ada keperluan mendadak 0,6 dan yang ada keperluan mendadak tuh 0,4. Nah, 0,4 ini didapat dari satu dikurang 0,6 ya, seperti rumus yang tadi. Terus masuk kita ke expected monetary value. Di expected monetary value ini kita biasanya menggunakan rumus itu payoff dikali probabilitas. Contohnya itu seperti sebentar, payoff dikali probabilitas. Contohnya itu sebentar. Contohnya itu seperti eh di yang ini. Sebenarnya tuh rumusnya sama kayak ini. Jadi bisa kita lihat tuh tabelnya kan hampir sama kan. Sama malah dengan yang ini IMV-nya. Karena emang tidak ada yang berubah dari yang tadi. Kita bisa lanjut ke yang selanjutnya itu ada expected value of perfect information IFPI. Nah, si IFWPI ini kita dapat dari maksimum si IMV-nya 280, 80 sama 30 itu nilai terbesar itu apa? Yang mana? Nilai terbesar kan 280 kan? Maka kita di sini dapat si IFWPI-nya itu 280 maks ya. Nah, untuk nyari si IMVPI itu kita pakai rumusnya ini. IVWP ini dikurang Q. Nah, Q ini tuh sebenarnya yang ini. IMV di sini tuh ada kayak variabel Q-nya. Jadi masukin Q-nya tuh yang itu. Jadi kan kita ketahui tuh kalau si IVWPI-nya itu 280. Terus IMVQ-nya juga 280 yang nilai maksimalnya. Jadi rumusnya kan tadi dikurang nih. Jadi kita dapat di 0 rupiah. Gitu. Selanjutnya ini ya kalau yang ingin melihat bagaimana saya
menganalisis teori keputusan ini dalam Excel, bisa dilihat seperti ini, bisa di-pause aja videonya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan dengan analisis yang telah saya jalankan tadi, memang alternatif terbaik yang bisa kita pilih di antara tiga kondisi tadi itu antara berhemat, kondisi sedang, kondisi boros. Yang paling terbaiknya adalah kita memilih untuk berhemat. Kenapa kenapa saya bilang itu merupakan ini yang terbaik? Karena di perhitungan expected value with perfect information atau EVWPI-nya itu menghasilkan nilai 280, sedangkan apa? Menghasilkan nilai sebesar 280 yang 280 ini dia dimiliki oleh si berhemat. Sedangkan nilai expected value of perfect information FPI-nya itu bernilai nol. Yang ini, yang ininya tuh kita bernilai nol. Kita bisa kalau misalnya kita dapat si EFPI-nya bernilai nol. Oh, maaf, tadi sebenarnya ada bagian yang terlewat. Kenapa kita memilih alternatif terbaiknya itu adalah berhemat? Karena kita bisa lihat tadi di semua metodenya kayak di sini. Contohnya di Maximax, Maximax itu selalu menunjukkan di berhemat tuh, 300 tuh di berhemat. Terus di Maximin, Maximinnya sebenarnya ini tuh Maximinnya harusnya dapatnya kita di posisi yang berhemat juga karena kita ngelihat dari base payoff-nya. Jadi kita ngelihatnya sebenarnya ini terdapat kesalahan seperti dari saya sendiri. Jadi ini dapatnya di berhemat juga di 250. Terus di actual likelihood-nya nilai max-nya juga selalu di 275 di ini di posisi berhemat juga. Di Hurwitz method juga nilai maksimalnya selalu ada di eh, kondisi berhemat. Terus di metode minimax regret, karena kita nyarinya minimax regret, jadi kita nyari yang paling kecil, itu juga terdapat di kondisi berhemat. Makanya kita bisa bilang alternatif terbaik yang bisa kita dapat itu adalah berhemat. Dan lagi, tadi kita dapat juga informasi bahwa expected value of perfect information-nya atau EV-nya itu bernilai nol. Hal tersebut tuh menunjukkan bahwa informasi ini bisa disebut kayak informasi yang sempurna. Mau apapun yang dilakukan, yang saya lakukan gitu, kondisi apapun yang saya pilih, itu tidak akan eh, mengubah keputusan yang diambil tuh. Sempurna mengenai kondisi masa depan tidak akan mengubah keputusan yang diambil, betul kan? Karena pada studi kasus ini, alternatif berhemat tetap menjadi pilihan terbaik pada setiap kondisi yang mungkin terjadi. Karena kenapa hal ini bisa terjadi? Karena study case ini saya buat mungkin karena variabelnya terlalu sedikit dan ini saya buat tuh dari pengalaman saya sendiri gitu, dari apa yang saya alami. Dan juga tadi nanyain juga beberapa pendapat dari teman-teman. Jadi mungkin hmm, kita dapatnya seperti ini kesimpulan akhirnya bernilai nol. Jadi kita sebenarnya ngambil keputusan apapun nanti tetap berhemat tuh yang jadi pilihan terbaiknya gitu. Udah sekian terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan atau menyelesaikan video ini sampai akhir. Sekian penjelasan dari saya. eh, Sekiranya ada dan kekurangan atau ketidakjelasan dalam penjelasannya, mohon maaf karena saya juga di sini sebagai masih belajar. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelasin. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.